Hai minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Andre desu. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips buat kalian yang kira-kira mau belajar bahasa Jepang atau ingin tahu seputar tentang bahasa Jepang. Nah, tipsnya apa aja? Langsung kita mulai. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau ini saya ambil dari pengalaman saya belajar bahasa Jepang sekitar 10 bulan kemungkinan. Jadi saya termasuknya masih pemula, masih belum bisa bahasa Jepang, masih belum lancar. Demo, korekara mo gamarimasu. Tips pertama adalah kalian harus berniat sungguh-sungguh untuk belajar bahasa Jepang. Karena apa? Karena bahasa Jepang termasuk bahasa yang cukup rumit sebenarnya daripada bahasa Inggris dan lain-lain. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa Cina mungkin ini Jepang masih lebih mudah. Tapi dengan bahasa Inggris mungkin bisa dibilang ini lebih sulit karena setiap tulisannya itu berbeda dengan tulisan yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi kalian harus mulai dari awal belajar menulis, belajar membaca dan lain-lain dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, siapkan niat yang kuat karena kedepannya akan lebih susah terus-menerus. Tips kedua, bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang secara mandiri, kalian perlu yang namanya buku pedoman bahasa Jepang. Bukunya apa aja? Bisa memakai Minani Hongo, atau jika kalian tidak mau membeli bukunya, kalian bisa mendownload buku yang bernama Irodori. Itu dapat didownload secara gratis di Google. Nah, buku-buku tersebut bisa menjadi pedoman kalian selama belajar bahasa Jepang sendirian. Ketiga, kalian yang butuh yang namanya teman buat belajar bahasa Jepang. Karena apa? Teman ini sangat penting kalau kita sedang belajar bahasa, terutama bahasa Jepang. Karena di bahasa Jepang sendiri ada yang namanya kaiwa. Kaiwa itu artinya percakapan. Kalian bisa melakukan kaiwa dengan teman kalian yang sudah bisa bahasa Jepang. Nah, oleh karena itu, kalian dapat menggunakan aplikasi yang bernama Ye. Karena di situ juga banyak orang-orang Jepang atau orang seperti saya yang lagi belajar bahasa Jepang menggunakan aplikasi itu untuk berbicara secara lisan dengan bahasa Jepang. Tips yang keempat adalah jangan takut salah. Teman-teman harus sadar, kita itu orang Indonesia, kita orang asing, kita bukan orang Jepang. Jadi nggak usah takut kita melakukan atau mengucap bahasa Jepang secara salah gitu, atau melakukan kesalahan dalam belajar atau mengucapkan bahasa Jepang. Karena ini tuh bukan bahasa kita asli. Ini adalah bahasa yang kita pelajari. Kita tuh bagaikan masih bayi kalau ibaratkan gitu kan. Kalau diibaratkan kita masih bayi. Jadi nggak apa-apa kalau melakukan kesalahan atau apa-apa. Jangan takut, jangan malu. Tips yang kelima adalah kalian harus rajin-rajin menulis. Nah, misalkan nih kalian lagi ngobrol dengan orang Jepang atau lagi mendengarkan lagu Jepang, nonton anime atau baca manga atau nonton drama, kan biasanya di dalam anime atau apa gitu kan ada kotoba yang kita nggak tahu. Kalian bisa mencatat kotoba itu dan untuk dipelajari ke depannya. Jadi pengetahuan kalian tuh akan bertambah terus-menerus. Jadi jangan terpaku hanya dengan kotoba-kotoba yang ada di buku-buku saja. Tips yang keenam adalah jangan pernah kalian memaksakan diri kalau kalian udah gak kuat. Misalkan nih kalian lagi belajar kanji, kalian udah nulis banyak gitu kan, udah apa nih kan bingung gitu kan, habis itu bingung udah capek gitu, kalian gak perlu lanjut pun gak apa-apa, berhenti dulu di situ sejenak. Kenapa? Sensei saya pernah bilang gini, muri shinai de daiki nakatara mo daijoubu desu. Artinya apa? Jangan memaksakan diri, walaupun nggak bisa pun nggak apa-apa. Artinya kalian waktu belajar bahasa Jepang jangan terlalu memaksakan diri, jangan sampai belajar ini malah menyakiti kalian atau membuat kalian jatuh sakit atau semacamnya. Jangan ya, lakukan sebisanya saja, tidak perlu memaksakan diri. Tips yang ketujuh yaitu kalian jangan pelit ilmu. Jadi kalian harus berbagi ke teman sekalian yang kira-kira teman kalian itu membutuhkan atau ingin tahu tentang seputar bahasa Jepang. Contohnya teman kalian lagi tanya arti atau bunpo atau kanji ini artinya apa gitu. Kalau kalian tahu, kalian bisa kasih taunya. Jangan pelit-pelit, jangan kalian menganggap bahwa ilmu kalian tuh hanya untuk kalian sendiri, jangan. Karena semakin kita sering membagi ilmu, maka ilmu itu akan balik ke diri kita sendiri. Kita juga sembari membagi ilmu, kita juga sembari belajar. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya lagi membagi ilmu kepada teman-teman sekalian, saya juga lagi belajar dalam bahasa Jepang. Tips ke-8, dan yang menurut saya adalah bagian paling penting, yaitu buat diri kalian suka dengan bahasa Jepang. Karena kata sensei saya, jika kalian gak suka bahasa Jepang, kedepannya bakal susah. Jadi kalian harus
pikiran bahwa saya ini suka bahasa Jepang, makanya saya belajar bahasa Jepang. Jangan cuma karena tapi saya cuma mau kerja ke Jepang, jadi saya nggak terlalu suka bahasa Jepang, saya nggak perlu, saya cuma ingin kerja ke Jepang. Salah. Kalian harus suka dulu dengan bahasa Jepang, baru kalian bisa atau bakalan mudah dalam belajar bahasa Jepangnya. Kenapa? Kalau kita gak suka itu bakal berbeda lagi. Misalkan saya gak suka kanji, maka kanji itu bakal susah untuk kita pelajari. Kenapa? Kita berpikir bahwa saya itu gak suka, makanya saya gak perlu. Oleh karena itu kita harus menyukai bahasa Jepang terlebih dahulu. Tips yang ke-9 yaitu belajarlah sesuai metode belajar yang sering kalian pakai atau yang mudah kalian pahami. Contohnya jika kalian sukanya belajar dengan menonton video, kalian bisa belajar dengan menonton video. Atau kalian belajarnya tuh cuman nulis-nulis atau lebih suka baca buku. Nah, kalian bisa belajar dengan baca buku dan lain-lain. Kenapa? Kalau kalian belajar dipaksakan, misalkan kalian tuh sukanya cuman belajar waktu lihat foto, tapi disuruh nulis, bakalan susah. Oleh karena itu kalian belajarlah sesuai apa yang kalian suka, karena itu akan mempermudah kalian dalam belajar bahasa Jepangnya. Contohnya saya ini lebih suka kalau belajar Jepangnya tuh lewat audio atau enggak visual. Nah, makanya saya sering belajar di Jepang dengan cara mendengarkan lagu atau menonton anime, drama, dan lain-lain. Dengan begitu saya bisa memahami bahasa Jepang lebih mudah, saya lebih semangat dalam belajar bahasa Jepangnya. Demikian tips dari saya. Sebenarnya ini tips pendapat pribadi sih, jadi kalian nggak harus melakukannya sesuai apa yang saya katakan, tapi semoga tips ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang ini benar-benar menarik sebenarnya. Kalian nggak usah takut, nggak usah malu dalam belajar bahasa Jepang. Kalian kalau dikata teman-teman kalian tuh, kenapa sih belajar bahasa Jepang? Kan belajar bahasa Jepang tuh kan nggak berguna gitu kan, bahasa internasional tuh kan bahasa Inggris. Jangan dengerin kata-kata kayak gitu. Kalian belajar berpikir gini, kalian belajar bahasa Jepang karena kalian suka, udah gitu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Hai minasan, bye bye, gambatte ne.